Tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini kami boleh bersama-sama lagi memuji Tuhan dari tempat kami masing-masing. Tuhan, kami selalu rindu untuk memuji Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi guru kami di dalam menyampaikan firman-Mu, supaya boleh firman-Mu itu hidup di dalam kami. Tuhan berikan kuasa kepada dia, di dalam dia menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami hari ini, biarlah kami boleh mendengarnya melalui telinga kami sampai kepada hati kami. Dan Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan itu boleh tinggal di dalam hati kami. Tuhan urapi kami semuanya supaya kami boleh dengan tenang dan mengerti arti dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Boleh dengan tenang ya. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Apa kabar? Masih hidup? Loh, kok Bang Jos tanya begitu? Oh, maksud Bang Jos, apakah adik-adik dalam keadaan sehat? Kalau adik-adik dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Kita bersyukur, kita sehat, dan hari ini bisa bersama-sama beribadah. Meskipun belum bertemu, tapi kita bersyukur ada teknologi yang dapat membuat kita bersama-sama beribadah. Tapi kita juga jangan lupa, mungkin ada teman kita yang sakit yang kita tahu, mari kita doakan. Mari kita mengingat dan mendoakannya. Adik-adik, di zaman sekarang, di masa ini, virus corona masih menyebar. Kita juga berdoa ya, supaya pemerintah, mereka yang terkena, boleh Tuhan tolong, boleh Tuhan sembuhkan. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami anak-anak Tuhan, dapat sekali lagi beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu. Kami berterima kasih, karena anugerah Tuhan saja membuat kami dapat kembali bertemu di dalam ibadah. Meskipun masih secara online, tetapi kami percaya Tuhan hadir di dalam rumah kami masing-masing. Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan membuat kami dapat mengerti firman Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami masing. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami, berkati guru kami, berkati kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita sudah pernah mendengar cerita orang Israel keluar dari Mesir, dan orang Israel Tuhan pimpin dan pelihara di padang gurun. Pada minggu lalu, kita sudah dengar orang Israel bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai. Kalau adik-adik ikut, wah betapa hebatnya pertemuan itu. Gunung itu bergoncang. Suara trompet dengan keras ditiup oleh malaikat mungkin. Ada petir, ada guntur, asap yang tebal berada di Gunung Sinai. Disitulah pertemuan Allah dengan bangsa Israel. Tapi adik-adik, Bang Jos mau tanya, untuk apakah Tuhan Allah bertemu dengan bangsa Israel? Untuk apa? Hari ini kita dengar. Tujuannya ialah untuk memberikan 10 hukum atau 10 perintah, atau juga bisa disebut ke-10 firman. Nah, itulah yang kita dengarkan. Bagaimana Tuhan Allah memberikan berapa? 10 perintah. Ayo kita dengar. Nah, adik-adik, ini yang tadi kakak bilang ya.
di atas gunung Sinai Tuhan Allah datang menjumpai manusia. Dan itu sesuatu yang sangat menggetarkan. Kita bergetar kalau bertemu dengan Tuhan seperti ini. Pada waktu itu Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas gunung. Hanya engkau Musa yang naik ke atas gunung, supaya aku memberikan 10 perintah. Dan Tuhan memberikan 10 perintah itu kepada Musa. Adik lihat ke depan. Perintahnya tercatat di mana? Di buku tulis? Di handphone? Tidak ya, pada waktu itu belum ada buku tulis dan handphone. Yang ada batu. Maka pada waktu itu Tuhan menuliskan 10 perintah di loh batu. Dituliskan di batu. Lalu demikianlah isi dari 10 perintah itu. Tapi sebelum kita masuk pada perintah yang pertama, Bang Jos mau kasih tahu kalau 10 perintah itu terbagi menjadi 2 bagian. Berapa bagian? 2. Bagian pertama yaitu perintah 1 sampai ke 4 adalah perintah untuk mengasihi Tuhan, ya. Ingat ya, perintah pertama sampai ke 4 itu perintah untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi siapa, Gayan? Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan. Lalu perintah kelima sampai perintah ke-10 itu adalah bagian kedua yang berisi perintah mengasihi manusia. Jadi adik-adik ingat ya, 10 perintah ini isinya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ingat, 10 hukum, 10 perintah isinya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, mengasihi teman-teman. Nah, itulah isinya. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Coba adik-adik buka Alkitabnya kalau ada di rumah, dari Keluaran pasal 20. Kalau adik-adik ada kitab, buka Keluaran 20 ayat yang ketiga. Tapi kalau adik-adik mau baca bersama Bang Jos di depan boleh juga. Bang Jos mau ajak supaya kita benar-benar mengingat isi perintah hukum ini. Yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini perintah Tuhan Allah kepada Musa. Musa, ini perintahku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan beritahukan kepada orang Israel. Jadi Musa disuruh Tuhan untuk mengatakan Allah itu hanya satu. Buat coba adik-adik jarinya satu. Ayo buat. Nah, satu ya. Sama kan? Satu. Allah kita satu. Kalau ada yang bilang Allah orang Kristen 3, itu sesat ya, itu salah. Allah kita hanya satu. Tapi memang satu tetapi memiliki 3 pribadi. Tapi kalau kita mau ingat, Allah kita itu satu. Ya, Allah kita satu. Tidak ada Allah yang lain, sehingga Tuhan juga mengatakan hanya ada satu Allah. Jangan ada yang lain. Kita masuk kepada perintah kedua. Apa perintah kedua adik-adik? Jangan membuat patung bagimu. Tuhan Allah katakan kepada Musa, katakan kepada orang Israel dan tuliskan bahwa perintah kedua adalah jangan membuat patung bagimu. Jangan membuat patung bagimu. Nah, adik-adik bisa lihat gambar di depan. Ada patung lembu emas. Itu tidak boleh. Tidak boleh kita menyembah patung. Tidak boleh. Juga benda-benda yang lain, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Gambar di kanan, apa itu adik-adik? Ada pohon besar ya. Itu pun tidak boleh. Kata Tuhan, jangan membuat patung.
Jangan ada benda lain yang kamu sembah sujud. Tidak boleh. Karena apa? Perintah pertama tadi apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti satu Allah, yaitu Allah yang di sorga, Allah Israel, yaitu Allah kita yang kita kenal namanya Tuhan Yesus. Hanya itu yang kita boleh sembah. Tidak boleh yang lain. Tidak boleh patung, tidak boleh benda-benda yang lain. Kemudian ada perintah ketiga. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, inilah perintah ketiga, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sekali lagi kita baca, ayo adik-adik, Gayen juga ikut. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Adik-adik, nama orang tua kita aja kita tak berani sembarangan ya. Kita tidak berani menyebut nama orang tua kita, apalagi nama Tuhan Allah di sorga. Apakah kita berani Yesus, Yesus gitu? Tidak boleh. Kita harus hormat. Kita tidak boleh sembarangan. Dan kita tidak boleh bersumpah, demi nama Tuhan aku tidak berbohong, demi Allah aku tidak melakukan. Nah, itu tidak boleh. Kita kalau tidak bersalah, cukup katakan aku tidak bohong, aku tidak memecahkan kaca itu. Cukup, tidak usah demi nama Tuhan aku tidak bohong. Tidak boleh begitu ya. Itu Tuhan sudah katakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, adik-adik lihat gambar. Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Ya, jangan ya. Kita masuk pada perintah keempat. Apa perintah keempat? Kita baca ya. 1, 2, 3. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan berkata kepada Musa, ini perintah keempat, ini hukum keempat, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kamu harus ingat dan mengkuduskan, atau pakai kata lain, mengkhususkan hari Sabat. Hari Sabat kita hari apa? Hari Minggu. Kamu harus ingat dan kamu harus katakan kepada orang Israel, hari Sabat adalah hari kita beribadah. Di situ khusus beribadah. Tuhan katakan kepada Musa, 6 hari Tuhan Allah menciptakan, tetapi pada hari ke-7 dia beristirahat atau dia berhenti mencipta. Jadi adik-adik, Tuhan mencipta selama 6 hari. Dan 1 hari dia berhenti mencipta. Sama juga dengan kita. 6 hari kita boleh bekerja, belajar. Tapi 1 hari kita khusus beribadah kepada Tuhan. Ya, hari Sabat kita hari Minggu. Maka kita perlu 1 hari beristirahat. Dan Musa pun katakan kepada orang-orang Israel supaya mereka mengkuduskan atau mengkhususkan 1 hari. Dan kita lakukan sekarang pada hari Minggu ke gereja. Kita beribadah kepada Tuhan. Bersyukur adik-adik di sini boleh bergabung beribadah. Kita boleh mengingat dan mengkuduskan hari Sabat. Lalu setelah perintah keempat, masuk ke bagian kedua. Apa tadi bagian kedua? Mengasihi sesama. Tadi perintah pertama sampai perintah keempat berisi mengasihi Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan yang satu. Kita tidak boleh membuat patung yang lain. Kita harus hormat kepada nama Tuhan. Dan kita ingat dan kuduskan hari Sabat. Dan yang kelima ini tentang mengasihi sesama. Siapa sesama? Sesama manusia. Saya dan adik-adik, saya dan abang kakak, saya dan orang tua, sama juga dengan adik-adik, dengan teman-teman, dengan orang tua. Itu semua sesama manusia. Dan
Perintah kelima berisi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Tuhan berkata kepada Musa, ini perintah kelima yang harus kamu dengarkan, yang harus orang Israel dengarkan, dan semua orang harus mendengarkan, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Adik-adik, mau lanjut umur tidak? Mau memiliki umur yang panjang? Gayen mau? Iya mau. Maka kalau kita mau, kita harus menghormati orang tua. Bukan saja orang tua kita, tetapi orang yang lebih tua dari kita, baik itu abang, kakak, paman, dan sebagainya. Karena ini perintah Tuhan. Kita mengasihi sesama kita. Kita mau hormat. Dan Tuhan janjikan kita akan memiliki umur yang panjang. Nah, adik-adik bisa lihat ya, kita menghormati, kita mau belajar, mendengar, tidak suka membantah. Apalagi orang tua, orang yang lebih tua, lebih banyak pengalaman. Kalau kita masih SD, orang tua sudah pernah SD, SMP, SMA, ya. Mereka juga sudah lebih banyak makan garam, ya. Wah, kita kan masih sedikit makan garam. Jadi kita patut menghormati orang tua maupun orang yang lebih tua. Dan Tuhan senang kalau kita lakukan itu. Kemudian setelah itu perintah keenam Tuhan berikan kepada Musa. Bunyinya, jangan membunuh. Wah, jangan membunuh. Jangan menyakiti sesamamu. Jangan berbuat jahat terhadap teman-temanmu, jangan. Tapi sebaliknya kita harus saling mengasihi. Adik-adik, lihat gambar di kiri. Ini adalah gambar Kain yang marah, yang membenci adiknya sendiri, yaitu Habel. Ini tidak boleh ya, seperti Kain tidak boleh. Tapi kita harus seperti apa? Nah, lihat di sebelah kanan. Mereka berpelukan. Mereka saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, tidak membenci ya, tapi saling mengasihi. Tuhan sudah katakan jangan membunuh. Kemudian ketujuh, Tuhan berkata kepada Musa, inilah perintah ketujuh, yaitu jangan mencuri. Apa adik-adik? Jangan mencuri. Maka Musa pun kasih tahu kepada bangsa Israel, Tuhan berkata jangan mencuri. Jangan mencuri. Yang bukan milik kita jangan dicuri ya. Nah, adik-adik lihat, ada orang mencuri. Apa yang dicuri? Televisi. Tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh ya. Tuhan tidak mau kita mencuri. Sebaliknya kita harus mengasihi. Kalau ada uang teman yang jatuh, kita ambil dan kembalikan, ya. Itu yang anak baik, bukan mencuri seperti ini, tapi kita mau memberi, menolong. Kalau ada uang jatuh, kita cari pemiliknya lalu kita kembalikan. Nah, itulah perintah ke-7. Lalu ke-8, di atas gunung Sinai Tuhan berkata, jangan berzina. Tidak boleh berzina. Yang boleh yaitu setia kepada satu pasangan, ya. Tidak boleh berzina, tapi setia kepada satu pasangan. Kita mau setia kepada satu pasangan aja. Nah, ini yang tidak setia. Ada 3 orang, 2 perempuan, 1 laki-laki. Tapi yang 1 laki-laki ini mau setia kepada 2 orang. Ini tidak boleh. Hanya bisa 1, setia kepada 1 orang saja ya. Adik-adik ingat, kita harus setia hanya kepada 1 pasangan. Tidak boleh ganti-ganti, tidak boleh kepada 2 atau lebih. Hanya 1. Lalu perintah ke-9, Tuhan berkata kepada Musa, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hai orang Israel, jangan berdusta. Jangan mengatakan yang tidak-tidak. Kamu harus jujur. Tuhan tidak mau kita berbohong ya. Tidak boleh berbohong ya. Tidak boleh. Kita tidak boleh berbohong. Makanya Tuhan mengatakan
jangan bersaksi dusta. Kalau kita memang memecahkan gelas di rumah, kita harus jujur. Pak, Mak, aku yang pecahkan. Jangan kita bilang, Mak, kucing tadi jatuhkan gelas, maka pecah. Tidak boleh begitu ya. Kita harus jujur. Dan satu lagi, kalau kita ditanya dan kita tahu, kita harus jujur. Misalnya kan di sekolah, ada teman kita yang waktu berjalan menyenggol satu vas bunga. Lalu setelah disenggol, vas bunganya jatuh dan pecah. Lalu ibu guru datang. Murid-murid semua ke sini. Siapakah yang tahu yang memecahkan vas bunga ini? Kita tahu tadi, yang memecahkan tadi kan si Budi. Dia kan tadi lari-lari, tidak sengaja dan jatuh. Kalau kita tahu itu, kita harus katakan tidak? Katakan, Bu Guru, tadi Budi yang lari-lari dan menyenggol vas bunga. Itu yang benar. Kita jangan diam-diam saja. Tidak boleh ya. Jadi perintah jangan berdusta. Pertama, kita tidak boleh mengatakan yang bohong. Kedua, kalau ada kita tahu yang benar, kita harus katakan, ya. Lalu kita masuk kepada perintah ke-10. Tuhan Allah mengatakan kepada Musa, inilah perintah ke-10. Jangan mengingini milik orang lain. Tidak boleh menginginkan atau hendak mengambil milik orang lain. Tidak boleh adik-adik. Tidak boleh ya. Kita harus bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak boleh ada mobil orang kita mau, ada rumah orang kita mau. Lihat gambar di depan. Nah, ada uang temannya, dia lihat-lihat. Aku juga mau, aku juga mau. Nah, itu tidak boleh ya. Tuhan melarang kita untuk menginginkan milik orang lain, baik istrinya, baik keledainya, baik rumahnya, atau apapun yang dipunyai sesama kita. Tidak boleh ya. Nah, maka kakak menyimpulkan cerita kita pada pagi hari ini ialah mengenai mengasihi Allah dan sesama. Kita harus ingat, dan ini penting, yaitu 10 perintah ini berbicara mengenai mengasihi Allah dan sesama. Kita menerima 10 hukum dari Tuhan dan kita mau melakukannya. Kenapa kita mau melakukan 10 perintah ini? Banyak 10. Tapi adik-adik kakak mau tanya, kalau adik-adik tidak taat kepada Tuhan Allah, adik-adik taat kepada siapa coba? Tidak ada pilihan lain. Adik-adik pasti taat kepada iblis. Maka adik-adik mau taat kepada Tuhan dan perintahnya atau kepada iblis? Ayo jawab. Ya, kepada Tuhan ya, puji Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan Allah. Dia Allah yang kudus, yang besar. Saya ciptaannya, saya mau taat. Dan juga kenapa kita mau taat? Karena kita sudah dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk mengganti dosa-dosa kita. Masa adik-adik tidak mau taat? Masa adik-adik tidak mau menyembah Tuhan dengan setia? Adik-adik, kita sudah dengar bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan, maka wajar tidak kalau orang Israel itu menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dan perintahnya. Wajar sekali. Kita juga sudah Tuhan bebaskan dari dosa. Kita sudah diselamatkan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah kita tidak mau menyembah Tuhan dan mengasihi Tuhan? Kalau tidak, berarti kita tidak tahu berterima kasih. Itu yang pertama yang harus kita ingat ya. Kita mau menjalankan 10 perintah. Yang kedua yang harus kita ingat, bahwa 10 perintah ini diberikan Tuhan setelah orang Israel diselamatkan dari Mesir ya. Jadi 10 perintah ini kita lakukan bukan untuk diselamatkan. Orang Israel telah diselamatkan
dan Tuhan memberikan 10 hukumnya. Maka kita juga melakukan perintah-perintah Tuhan bukan supaya selamat, tetapi kita sudah diselamatkan Tuhan Yesus dan kita mau taat perintah-perintahnya. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi aku, maka aku pun mau mengasihi Tuhan Yesus. Baik adik-adik, puji Tuhan, kita akan menutup cerita kita pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini sekali lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mendengarkan cerita bagaimana Tuhan memberikan hukum kepada Musa dan bangsa Israel. Dan kami juga yang mendengar, Tuhan mau kami lakukan. Tetapi bukan untuk keselamatan kami, tetapi untuk ucapan syukur kami. Bapa di sorga, buatlah kami dapat mengerti cerita ini dan Tuhan meteraikan dalam hati kami sehingga kami mau hidup bagi Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, cerita kita sudah selesai. Satu lagu lagi kita nyanyikan, setelah itu ibadah kita selesai. Sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, kakak tadi ada loh yang mengerti dari firman Tuhan itu. Oh, bangsa Israel itu diberikan Tuhan firman setelah mereka dibebaskan. Di mana bangsa Israel menerima firman Tuhan, ke-10 firman? Di Mesir? Bukan. Tetapi setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu di Gunung Sinai. Di situ Tuhan memberikan 10 firman kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Kita pun kalau sudah menerima Tuhan Yesus, kita juga harus menjalankan firman Tuhan. Itu menyatakan kita taat kepada Tuhan. Apakah dengan rajin ke gereja kita diselamatkan? Kata Bang Jos tadi, tidak ya. Apakah dengan rajin memberikan persembahan? Tidak. Tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menggantikan diri kita. Ya, berarti adik-adik, kalau sudah diselamatkan, kita harus berjanji kepada Tuhan, taat kepada Tuhan sampai habis hidup kita. Kita berjanji, kita bernyanyi kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akan iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ya, itulah janji kita kepada Tuhan. Kita sudah diselamatkan dengan darah Tuhan Yesus di kayu salib. Kita berjanji setia kepada Tuhan. Ya, baik sekali adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita boleh ikut juga untuk ibadah orang tua. Sampai bertemu adik-adik di minggu depan.